Hai guys, di video kali ini gua mau tarirariradem. Yap, gua mau mengunboxing silver play button gua yang baru aja datang hari ini gitu. Dan di video ini juga gua mau cerita-cerita sedikit tentang perjalanan ID Sibling dari nol sampai akhirnya bisa dapat ini, dan juga membagikan sedikit tips untuk kalian yang mau jadi YouTuber K-pop. So, semoga kalian mau nontonin video ini sampai habis, oke? So, yang pertama gue akan mengunboxing ini. Sorry kalau unboxingnya agak kurang bener karena gue nggak tahu cara bukanya gimana nih. Ini pertama kali gue dapet ginian gitu, dan jujur gue happy, seneng. Tuh kan gue nggak ngerti cara bukanya guys. Sabar ya, maaf. Ya, ini hati-hati jangan sampai jatuh guys. Wow, bisa begini bukannya. Kirain ada lagi. Ya, kita taruh dulu, oke. No, ada iniannya. Ada surat dari YouTube-nya. Nih gua baca. Some 100,000 subscriber, just how far have you come? If it's udah oke. Dari Susan Wojcicki, CEO YouTube. Thank you very much YouTube. Ada surat ucapan juga, congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement. Bla 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 bla. Thank you YouTube. Dan kok pakai musiknya pakai mulut ya? Oh my god, this is guys, present to ID Sibling for passing 100,000 subscriber YouTube nih. Gua deketin dulu. Akhirnya guys, akhirnya kita atau gua mendapatkan ini gitu ya. Dan thank you buat yang udah subscribe, yang udah mau nontonin ID Sibling terus gitu guys. Buat gua ini salah satu salah satu achievement terhadap usaha gua gitu. Usaha yang benar-benar gua bangun dari nol gitu. So ya, thank you very much. I love it YouTube. 100,000 subscriber. Gitu. Dah, ditaruh dulu ya guys. Gue mau sedikit cerita nih, berbagi cerita sama kalian sampai akhirnya gue bisa dapet ini achievement yang buat gue keren gitu, karena gue awalnya adalah orang biasa sama seperti kalian gitu. Oke, jadi cerita awalnya dulu ya. ID Sibling ini sebenarnya gue buat pertama kali itu tahun 2017 guys. Yap. Gue inget banget waktu itu gue baru aja selesai sidang skripsi, tinggal nunggu wisuda gitu. Dan adek gue lah abis nyelesain tugas akhirnya untuk D3, adek gue D3 gitu guys. Dan saat itu kita berdua bener-bener sama-sama gak ngapa-ngapain, nganggur, tinggal nunggu wisuda masing-masing gitu. Dan akhirnya gue inisiatif untuk, adek gue Dena, nge-YouTube yuk kita kan gak ngapa-ngapain nih gitu. Padahal waktu itu gua gak punya kamera lo guys, bayangin. Gua sama sekali gak punya kamera, gak punya lighting, gak punya alat-alatnya. Tapi nyaranin ke adek gua nge-YouTube yuk gitu, iseng-iseng aja gitu, iseng-iseng berhadiah gitu. Dan adek gua akhirnya nge-iyain yuk nge-YouTube gitu. Tapi tentang apa? Kan gak mungkin tentang vlog dong guys. Gua siapa? Gua sama adek gua nih orang biasa gitu kalau kita nge-vlog. Jalan-jalan sambil ngevlog atau lagi makan ngevlog, siapa yang mau nonton gitu kan. Akhirnya mikir kontennya apa gitu. Nah, gue tuh suka banget film guys, suka banget nonton bioskop gitu. Tadi awalnya gue nyaranin untuk nge-review film di bioskop gitu, tapi akhirnya dibatalkan. Kenapa? Karena kondisi ekonomi kita tidak memungkinkan kita untuk nonton bioskop mulu gitu. Jadi kalau nggak nonton bioskop kan nggak bisa nge-review film dong. Akhirnya dibatalkan gitu. Dan mikir apa ya, dan baru kepikiran gue sama adik gue kan suka K-pop, kenapa kita nggak bikin konten tentang K-pop aja gitu. Dan saat itu 2017, waktu itu gue ngeriset kan sebelum bikin tuh gue nyari YouTube tentang K-pop dari Indonesia itu nggak ada guys. Cuman 3 orang, inget banget gue, yaitu Alfiandi sama 2 orang lainnya. 2 orang lainnya itu gue nggak tahu sekarang kemana. Yang Alfiandi ini yang jadi salah satu YouTuber paling terkenal untuk K-pop kan sekarang gitu. Dan
Dan iya, gue mulai ketika gue inget banget waktu itu Alpiandi baru 10 ribuan subscribernya di awal 2017 gitu. Gue mulai dari nol. Dan inget banget akhirnya gue kepikiran sama adik gue bikin konten apa ya, apa reaction doang. Waktu itu yang 3 reaction, Alpiandi dan 2 orangnya reaction gitu. Dan gue sama adik gue, kita jangan bikin reaction juga gitu. Kalau bikin reaction doang nggak seru. Terus gue kepikiran, gue tuh selama ini kepingin banget nonton acara TV yang ngebahas tentang K-pop, K-drama gitu, K-movie. Karena kan gue suka banget tentang Korea-Koreaan nih. Tapi kan gak ada zaman itu guys, maksudnya gak ada yang bener-bener acara yang bener gitu. Terus gue nyaranin ke adik gue, yuk kita bikin aja kita semacam acara TV-nya Korea gitu, tempat K-popers, tempat orang yang suka K-drama nontonin konten-konten yang ngebahas tentang idola-idola mereka atau seputar Korea-Koreaan gitu. Dan akhirnya deal gue sama adik gue dan kita akhirnya bikin konten. Dan for your information, saat itu kameranya kita minjem ke temen, terus kita syuting gitu. Kontennya gue yang tulis, terus waktu itu adik gue dari jurusan broadcasting, dia yang edit gitu, dan kita bikin pelan-pelan. Dan konten inget banget gitu, waktu itu gue ngebahas tentang alasan orang suka Korea, mengenal EXO zaman itu, mengenal BTS dan lain-lain gitu. Dan akhirnya kita bikin gitu. Dan gue inget banget pertama kali bikin itu guys, ngupload itu kita senang banget, tapi nggak ada yang nonton. Bayangin waktu itu gue bikin dan gue share ke teman-teman gue minta teman-teman gue nonton, dan penontonnya waktu itu cuman berapa, 30, 40 gitu. Dan gue gak nyangka, dulu gue pikir kan karena gue belum ngerti YouTube, gue pikir kalau kita ngupload YouTube penonton kita langsung banyak aja gitu. Ternyata enggak guys. Channel ID Sibling ini pertama kali ngupload, kalau orang lain, teman gue atau nyokap gue nyari di YouTube ID Sibling nggak keluar, bahkan channelnya nggak keluar, nggak ada di saat itu gitu. Dan gue sama adik gue langsung kayak, ya kita capek-capek bikin, nyiapin konten gak ada yang nonton gitu. Dan akhirnya gue inget kita akhirnya promosinya gimana guys, waktu itu kita spam komen di fanbase di Instagram. Iya, awal 2017 gue inget banget. Jadi tuh gue sama adik gue tuh kayak komen gitu di postingan fanbase K-pop Instagram gitu, yang bilang, hai kita baru bikin video loh tentang EXO, hai kita bikin video tentang BTS, kita bikin video tentang Blackpink, tonton ya gitu, linknya ada di bio gue loh gitu. Dan akhirnya nggak berapa lama penontonnya naik gitu. Dan waktu ID Sibling videonya pertama kali ada yang tembus 100 penonton tuh kita happy banget waktu itu, kayak wah akhirnya 100 gitu. Dan bikin gitu 2017 awal-awal kan gitu, sampai akhirnya subscribernya naik ratusan gitu. Waktu itu belum sampai 1000 gitu. Dan akhirnya itu kan di awal 2017, di bulan Juli 2017 setelah kita bikin 7 video, berapa video ya, 7-8 video, gua dan adek gua itu dapat kerja. Gua duluan yang dapat kerja bulan Juli gitu. Dan saat gua dapat kerja akhirnya ID Sibling stop. Waktu itu subscribernya belum 1000 dan videonya baru 7-8 gitu, dan penontonnya masih dikit-dikit gitu. Dan akhirnya kita stop karena gua kerja, nggak bisa ngelanjut gitu, syutingnya kapan kan nggak tahu. Akhirnya kerja, akhirnya vakum tuh 1,5 tahun. Dan channel ID Sibling tuh bener-bener gak gua cek sama adik gua, kita diemin aja gitu. Ya udahlah, anggap sebagai salah satu pengalaman gitu. Sampai akhirnya pertengahan tahun 2018 gue ngecek YouTube ID Sibling iseng-iseng, dan gue kaget saat itu subscriber ID Sibling tiba-tiba udah 6.000, udah lebih dari 5.000, pokoknya udah 6.000. Dan salah satu video kita yang BTS sama EXO itu udah sampai 50.000, 60.000 kalau nggak salah penontonnya. Gue kaget saat itu, dan what, siapa yang nonton nih, kata gue, kok bisa sebanyak ini tiba-tiba gitu. Dan akhirnya 2018 gue mikir apa lanjutin YouTube lagi gitu ya. Dan akhirnya gue nabung ngumpulin duit untuk beli kamera, beli lighting, beli mic juga baru, tadinya nggak pakai mic gitu, pakai clip on gitu. Dan akhirnya berlanjut dan mulai start lagi ID Sibling di awal tahun 2019, persis di awal tahun 2019 start ID Sibling lagi. Revolusionernya ID Sibling gitu, dengan latar hitam-hitam yang legendaris dulu gitu. Dan akhirnya bikin gitu, tapi karena gua sambil kerja ya tentu gua bikin konten tidak seperti YouTuber lain yang bikin kontennya bisa seminggu 3 kali 4 kali gitu, bahkan setiap hari. Karena gua kerja ya gua bikin konten kapan sempat aja. Jadi ID Sibling tuh kadang-kadang subscribernya gua I'm sorry banget saat itu, karena kadang-kadang gua bisa libur sebulan bener-bener nggak upload, bisa 3 minggu nggak upload gitu, saking gua sibuk sama kerjaan gitu. Karena gua punya kerjaan, sampai sekarang gue masih kerja nih guys gitu. Dan terus sampai akhir 2019 kemarin dapat 50.000 subscriber, dan gue seneng gitu. Dan 2020
dilanjut terus dan akhirnya pandemi melanda dan pandemi itu gua WFH, akhirnya gua bisa lebih sering nge-YouTube nih guys, dan sekarang voila akhirnya 100.000 subscriber didapatkan dan gua mendapatkan ini gitu. Dan itu perjuangan yang apa ya, yang memang sulit guys, memang pelan-pelan karena kita datang dari orang biasa gitu. Jadi ya gue cukup bangga dengan pencapaian gue sekarang ini gitu. Terus juga banyak yang nanya ke gue apa harapannya nih setelah dapat 100.000 subscriber di 2021 dan kedepannya apa harapannya gitu. Jujur kalau dari segi subscriber gue nggak terlalu berharap banyak lagi. Maksudnya gue tuh udah seneng dapat 100.000 subscriber, udah dapet centang di YouTube, udah verified gitu, udah dapet nih silver play button tuh gue udah happy banget, kayak yes gitu, akhirnya kerja keras gue diakui. Jadi gue nggak terlalu berambisi soal subscriber gitu, seberapa dikasihnya lagi aja gitu. Cuman gue kepingin bikin konten-konten terus yang bagus gitu, dan harapan gue malah lebih ke something yang gue buat gitu, karya gue ke depannya. Gue pingin kalau untuk dari segi YouTube ID Sibling, gue dapat kesempatan untuk menginterview idol atau aktor, karena seperti yang kalian tahu tuh gue tuh into banget sama dunia entertainment Korea gitu guys. Gue bukan cuman ke K-pop, bahkan K-drama, K-movie, film Korea nih, aktor-aktor Korea kayak Choi Min Sik, Song Kang Ho yang banyak orang nggak tahu tuh gue hafal bener, hatam bener gitu. Variety show-nya, pelawaknya kayak Shin Dong Yup, kayak Yoo Jae-suk, Kang Ho Dong, Park Nare gitu-gitu juga gue ngikutin gitu. Jadi gue tuh orangnya bukan cuma ngikutin K-popnya doang atau K-dramanya doang gitu, tapi gue ngikutin bener-bener K-entertainmentnya gitu. Jadi gue berharap semoga di tahun depan gue dapet chance atau kesempatan untuk bener-bener memperdalam itu, alias dapat kesempatan untuk misalnya interview langsung gitu, atau bawain acara langsung bersama orang-orang yang ada di entertainment Korea gitu kalau ke Indonesia nanti gitu. Karena kenapa? Karena gue menganggap diri gue mampu untuk melakukan itu sih harapan gue untuk kedepannya gitu. Dan kalau harapan besarnya apa bang? Big dreamnya, buat yang nggak tahu, cita-cita gue adalah jadi sutradara guys, sutradara film gitu. Dan big dream gue untuk ID Sibling sendiri adalah gue pingin banget bikin web series di channel ini yang isinya adalah web series itu macem drama Korea gitu. Kayak gimana ceritanya masih rahasia gitu, udah ada di otak gue gitu. Tapi kan namanya bikin web series berarti gue butuh tim, gue butuh aktor, gue butuh dana gitu. Jadi itu yang mesti gue cari untuk kedepannya gitu. Itu big dreamnya. Gue nggak tahu kapan itu tercapai, tapi gue pengen dari web series itu membuka jalan gue untuk jadi sutradara beneran, sutradara film. Doain ya guys, amin gitu. Jadi ya itu big dream gue kedepannya untuk YouTube ini gitu. Dan sekarang gue mau ngasih sedikit tips untuk kalian yang pingin jadi YouTuber K-pop. Jadi YouTuber deh gitu, nggak usah YouTuber K-pop. Tapi karena ya memang kalian nonton gue karena K-pop, pasti gue pengen ngasih tipsnya sebagai YouTuber K-pop dulu gitu ya guys. Buat kalian yang orang biasa, pertama untuk jadi YouTuber jangan pernah pakai mindset atau menyamakan diri kalian sama artis. Kalau artis nge-YouTube, dia nggak perlu bikin konten bagus, pasti langsung banyak penonton dan subscribernya langsung banyak karena dia artis, udah punya followers. Tapi kalau kita nih guys yang orang biasa gitu, ya nggak mungkin dapet subscriber langsung banyak atau penonton banyak gitu. Pasti awal bikin tuh bener-bener penontonnya cuma puluhan orang, seratusan itu aja udah ajaib banget gitu kalau kita belum punya pengikut gitu. Jadi buat yang pertama kali pingin nge-YouTube adalah jangan mikirin soal penonton atau uang, bikin aja apa yang lo mau. Itu mindsetnya dulu yang harus dibikin, karena kalau lo nggak kuat atau nggak tebel mindset itu dulu, pasti lo akan menyerah di tengah jalan. Selama gua nge-YouTube nih guys, banyak banget temen gua yang bikin YouTube juga, ngikutin gue gitu, ngelihat gue dapat puluhan ribu subscriber, mereka kayak pengen nge-YouTube juga gitu, dan bertanya ke gue, San gimana sih caranya nge-YouTube gitu. Terus gue kasih tahu gitu, dan entah kenapa kayaknya mindset mereka itu lebih ke uang sama penonton gitu. Dan akhirnya mereka nge-YouTube bikin video pertama kali bikin video kan nge-share ke teman-teman, penontonnya langsung ratusan gitu guys, dan mereka seneng gitu. Dan begitu video kedua ketiga nggak ada yang nonton gitu, karena emang orang kan nonton dia karena temen doang, pertama kali pengen lihat YouTube-nya kayak apa gitu. Dan akhirnya videonya nggak banyak yang nonton, dan teman-teman gue itu banyak yang nyerah gitu, kayak ih gue udah capek-capek bikin video gitu tapi kagak ada yang nonton, males ngelanjutin gitu. Nah itu mindsetnya, kalau mindset lu adalah udah uang sama viewers dan lu sementara berangkat dari orang biasa, ya lu nggak bakal jadi gitu, YouTube lu nggak bakal jadi gitu. Jadi mindset pertama dulu, jangan uang, jangan viewers, tapi
mindset lo adalah kepingin bikin konten. Nah, kalau lo udah bener-bener punya niat kepingin bikin konten, baru pikirin target pasar. Nah, ini kalau lo dari orang biasa adalah pikirin target pasar lo. Kalau lo YouTuber K-pop, lo harus pikirin lo ngapain gitu. Apakah lu reaction doang nih? Kayak sekarang kalau lu bikin YouTube cuman nge-reaction doang, percaya sama gua, susah juga naiknya. Kenapa Bang kok susah juga naiknya? Karena orang yang bikin reaction tuh udah banyak banget gitu. Gua pribadi bikin reaction sesekali, nggak semuanya. Karena kalau lu bikin reaction percuma. Gua mau bikin reaction kayak apa juga nggak akan sebanyak Alfiandi dan Kevin kalau nggak salah di Indonesia. Karena di Indonesia 2 channel reaction terbesar ya Alfiandi dan Kevin. Top of mind-nya K-popers adalah kalau nonton reaction ke Alfiandi dan ke Kevin gitu. Jadi kalau orang lain, kita nih bikin reaction gak bakal menang gitu. Jadi lu harus mikirin lu target pasar lu apa, lu mau bikin apa gitu. Jangan bikin reaction doang karena lu akan kalah sama yang udah lama gitu. Terus bikin apa Bang? Cover misalnya. Nah kalau cover nih lumayan bisa ngangkat nih kalau misalnya lu bikin gitu. Cuman lihat lagi lu nge-cover lagu siapa, ada yang nonton nggak gitu, dan kalau lu cover itu lu bagus nggak gitu. Karena di Indonesia kan udah banyak cover yang bagus kayak Katifani Afifa, Reza Darmawangsa, nah David gitu. Nama-nama YouTuber cover K-pop yang memang bagus juga. Lawan lu adalah mereka gitu. Jadi kalau mau bikin cover, bikin yang ceruk, apa entah dari konsep videonya atau suara lu memang bagus banget atau gimana penampilannya, gimana lu mengaransemen lagunya, dari situ gitu. Jadi pokoknya lu tahu dulu target pasar lu siapa, lu mau bikin apa dari video tersebut gitu, dari YouTube lu itu lu mau bikin apa dan kira-kira penonton lu siapa. Jadi harus tahu target pasarnya. Kalau lu nggak tahu target pasarnya, lu bikin doang, ya jangan salahin orang nggak nonton lu atau nggak subscribe lu, karena orang subscribe lu karena dia ngelihat sesuatu dari lu. Dia pengen kayak ke gua nih. Orang subscribe gue karena pengen ngeliat gue ngebahas something lah gitu. Itu alasan mereka subscribe gue. Nah jangan sampai orang gak tahu mau subscribe lu karena apa. Jadi lu harus tahu target pasarnya dan konten lu itu apa gitu. Dan ketika udah itu semua, baru up gitu. Itu kalau pengen jadi YouTuber yang YouTuber gitu, yang punya karir. Tapi kalau lo pengen jadi YouTuber yang banyak subscriber aja mah gampang sebenarnya. Tinggal bikin aja konten yang aneh. Karena orang Indonesia suka konten yang aneh gitu. Lo boker, tokai lo tampung, lo makan, lo jadiin konten. Kontennya makan tokai pertama kali. Yakin gua 3 minggu juga langsung 100.000 subscriber lo gitu. Tapi lo akan diinget sebagai si pemakan tokai sendiri gitu. Jadi ya itu pilihan gitu. Lo mau nge-YouTube yang berkonten atau yang kontennya absurd tadi gitu. Itu nggak ada yang salah, terserah lo mau pilih yang mana. Kalau gue, karena gue kepingin berkonten, kepingin membagi sesuatu yang menurut gue seru, yang gue sukai gitu, makanya gue nggak pingin bikin konten yang aneh, pingin konten yang bener aja gitu. Kalau gue pribadi adalah seorang content creator, YouTuber yang bener-bener pemilih gitu guys. Gue hanya bikin konten yang menurut gue layak untuk ditayangkan gitu. Gue hanya mengupload video yang menurut gue tidak menimbulkan perpecahan gitu. Kalau misalnya gue yakin videonya justru akan menimbulkan perpecahan, tidak akan gue upload gitu. Atau misalnya ada berita yang kalau gue up malah berantem orang nih, nggak jadi gue up. Atau kayak sekarang nih lagi pandemi COVID, ada banyak banget berita idol atau artis Korea kena COVID, tapi nggak pernah gue beritain. Kenapa? Karena orang di dunia nyata udah pusing sama COVID. Gue nggak mau orang ketika nonton YouTube gue malah tambah takut sama COVID gitu. Jadi semua tentang COVID itu gue skip. Padahal kalau misalnya pingin penonton banyak, kayaknya gue harusnya bahas tentang idol-idol yang kena COVID ini gitu, biar penontonnya banyak. Tapi gue nggak pernah mau bahas itu. Karena apa? Karena sekali lagi orang udah pusing sama COVID. Gue nggak mau ketika dia nonton YouTube, dia bukannya dapat sesuatu yang baru untuk melupakan COVID, malah ngemikirin soal COVID gitu. Itu kalau dari gue pribadi. Dan tips terakhir kalau mau jadi YouTuber adalah konsisten. Jangan sampai lo nge-YouTube tuh cuman cuman setengah-setengah gitu, konsisten bikin terus gitu, walaupun penontonnya lagi sedikit, bikin gitu. Jadi jangan stop hanya karena itu tadi, karena ngeliat viewersnya kurang gitu. Dan sekali lagi yang gue bilang, kalau lo mau nge-YouTube jangan pernah mikirin duitnya dulu gitu. Duit mah nanti belakangan gitu. Kalau lo baru-baru mulai dan lo orang biasa, mungkin beberapa bulan pertama lo nggak dapat duit, bahkan bisa setahun pertama lo nggak dapat duit gitu. Kalau lo nanya ke gue, Bang, lo sendiri nge-YouTube sekarang dapat duit gak? Dapat dari YouTube-nya apa dapat dari endorse, Bang? Dapat dari YouTube-nya juga, dapat dari endorse juga. Gede nggak, Bang? Ya kalau sekarang nih penghasilan gue dari AdSense itu lebih gede daripada gaji gue di kerjaan gue gitu guys. Memang YouTube ini menjanjikan sekali gitu. Jadi kalau kalian pengen nge-YouTube,
do gitu, tapi awalnya jangan mikirin duit dulu gitu. Ntar kalau udah berhasil menghasilkan uang, gue yakin kalian akan happy karena pendapatannya memang lumayan gitu, sangat cukup lebih gede daripada lo kerja biasa di kantor-kantor gitu. Jadi ya, gue sangat menunggu kalian nge-YouTube gitu, karena kan zaman sekarang kan gak ada yang namanya kompetisi. Sekarang zamannya kolaborasi kalau kata Om Deddy Corbuzier gitu. Jadi gue menunggu kalian yang belum jadi YouTuber K-pop untuk jadi YouTuber K-pop. Siapa tahu dengan kalian jadi YouTuber K-pop kita bisa ketemu, kita bisa kolaborasi kan, kita bisa bikin konten bareng gitu. Jadi buat kalian yang kepingin jadi YouTuber K-pop, bikin dari sekarang. Bang, gue nggak punya kamera. Ya, gue aja minjem di awal, pakai kamera HP dulu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bikin gitu. Tapi sekali lagi gue kasih tahu, bikinlah konten-konten yang positif, yang menarik gitu ya guys, supaya kalian berkonten, kalian jadi seseorang yang memberikan vibe positif gitu, bukan vibe negatif gitu. Itu sih pesan dari gua gitu. Dan terakhir, thank you very much buat yang udah subscribe ID Sibling. Sekali lagi, I'm so happy dapat ini. Ini adalah penghargaan yang buat gue sangat amat apa ya, gua hargai gitu, karena memang susah untuk dapat ini dari orang biasa gitu ya. Dan ini juga bukan penghargaan gue sendiri, ini juga penghargaan buat adik gue Dena, karena gue memulai sama adik gue Dena di awal gitu. Sekarang dia udah bikin channelnya sendiri. Please tonton juga, dia akan sering bikin konten-konten menarik, dia akan sering cover lagu di situ. Silahkan cari I My Me Mine Dena, itu channel YouTube-nya Dena, dan semoga Dena dapat ini juga gitu ya. Ini punya gua dan Dena gitu. Dan buat kalian semua sekali lagi terima kasih, tonton terus ID Sibling. Oh iya, gue juga mohon maaf kalau beberapa hari ini gue agak jarang upload, karena sebenarnya gue lagi kurang enak badan gitu guys. Badan gue kurang fit gitu, dan baru mulai agak sembuh nih sekarang. Jadi ya insya Allah beberapa hari ke depan gue akan mulai upload rutin lagi gitu. Dan sekali lagi stay tune di ID Sibling, tonton terus, semoga gue bisa bikin konten-konten yang menarik terus, oke? Nah, jadi itu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers dulu. Kalau mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.